Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mustafa Asyur. Izin bertanya Habib. Di zaman sekarang yang dimana teknologi semakin maju, bahkan bisa dibilang setiap pekerjaan bisa digantikan dengan teknologi. Salah satunya yang sedang marak sekarang yaitu daging buatan atau yang lainnya. Nah, pertanyaan saya sebagai generasi muda, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dari segi pandangan syariat? Terima kasih. Apa tadi yang terakhir seperti apa? Seperti itu, daging buatan Habib yang sekarang marak. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya dari segi pandangan syariat? Terima kasih. Masya Allah, ini zaman apa kita ini nggak tahu? Hah? Daging dibuatan, Masya Allah. Ayam buatan. Dikasih ayam biasanya itu besarnya 4-5 bulan baru bisa dimakan, sekarang udah singkat, besar. Dikasih apa ini? Ala kulli hal serba kimia dan seterusnya. Nabi SAW telah menganjurkan kita dan para ulama shalihin menghimbau kepada kita. Sering guru kita Habib Umar dan Habib Abu Bakar Adni alaihi rahmatullah menganjurkan kepada kita saatnya kita ini iktifa'ud dzat. Apa iktifa'ud dzat? Mencukupi kebutuhan kita sendiri. Yang kita butuhkan dalam hidup ini jangan mengandalkan orang, apalagi orang kafir. Sebisa mungkin cukupi kebutuhanmu sendiri. Anda butuh apa? Saya butuh makan, makannya itu padi. Kita punya sawah, gitu loh. Tanam sendiri, bibitnya sendiri, atur sendiri yang bagus. Alhamdulillah kita punya benih citra Asia. Kita punya sendiri. Ini yang dimaksud. Kita punya produk sendiri. Masa bibit cabai kita ekspor dari Jepang, dari Cina, impor dari Cina, impor dari Thailand. Kemana kita? Iktifa'ud dzat. Cukupi sendiri. Ayam bikin sendiri. Ternak sendiri. Bibitnya jaga, makanannya jaga. Makan. Daging, kambing, ternak sendiri. Kenapa? Sapi, ternak sendiri. Ikan, ternak. Kita ini bisa. Kenapa kita mengandalkan orang lain? Nah, sekarang ini akhirnya. Daging persis sampai seperti daging sapi. Gak bisa dibedakan mana yang asli, mana yang tipuan. Buah-buahan yang sampai ke kita dari luar itu, jangan Anda pikir karena warnanya bagus, bentuknya cantik, itu bagus untuk kesehatan. Banyak buah-buahan malah madarat, membuat badan kita sakit. Kenapa? Kita nggak bisa lagi udah percaya dari luar itu, karena ini banyak orang-orang yang pengalamannya ini perang dengan musuh-musuh Islam ini bukan hanya perang fisik, pendidikan kita, perang teknologi, teknologi kita diserang dengan internet ini. Oh, anak-anak kecil bisa lihat. Kita harus masuk, kita harus mewarnai gitu loh. Makanya TV Al-Wafa Tarim dan Al-Wafa bi Ahdillah dan juga Majelis Muwasalah membuat aplikasi namanya Wafa TV, bukan Al-Wafa, Wafa TV, aplikasi untuk kebutuhan kita. Sehingga kita ada pilihan daging gitu dari luar. Makanannya apa ini ayam? Kambing ini makanannya apa? Sapi ini dimakannya apa yang dikirim ke kita ini? Kita makan sehat atau sakit? Buah-buahan yang datang ke kita ini apa? Diapain?
Nah, kita nggak bisa hanya memboikot, tapi mana yang kita lakukan? Nah, maka ulama kita udah menganjurkan ittifa'udat. Nabi SAW ada riwayat yang menyuruh kita ya, maknanya akan datang satu zaman nanti ente ini tidak bisa kecuali makan dengan hasil tanganmu sendiri. Allah alam. Apa maksudnya itu? Apakah udah pasar udah nggak ada sehingga kita nggak bisa beli? Apa uang ini udah nggak berlaku lagi? Allah alam. Yang jelas hal itu pasti akan terjadi karena udah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo dibagi tugas mulai sekarang. Piara ayam sendiri, tanaman sendiri, sehingga yang kita makan ini betul-betul sehat. Yang kita makan betul-betul tahu bibitnya apa, perawatannya bagaimana. Madu umpamanya. Ya, madu itu kan Allah mengatakan fiha syifa'un linnas, fihi syifa'un fihi syifa'un linnas. Obat penyembuhan madu ini. Nah, sekarang direkayasa. Minum madu tanpa diabetes. Minum madu sehat kok malah diabetes. Bukan ayatnya yang salah, madunya yang Anda minum itu salah. Bukan madu yang diinginkan Al-Quran. Maka perlu iktifa'udat. Maka saya terima kasih nih kepada saudara saya Haji Misbah Munir yang perusahaannya PT Benih Cita Asia, salah satu perusahaan dari 3 atau 4 perusahaan terbesar di Indonesia, alhamdulillah milik umat Islam, sehingga kita tenang gitu loh. Ayo ternak juga seperti itu, sehingga kita nggak perlu lagi beli. Ada kasus daging buatan itu, ada tempo hari beras buatan dari plastik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu kebenarannya itu benar-benar ada atau hanya isu, kita nggak tahu. Yang jelas kita sudah ketakutan. Kenapa? Karena kita tidak ngikuti Nabi. Kita mengandalkan orang lain. Lihat Nabi Pak. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, langkah awal Nabi itu bangun masjid. Ini pusat ibadah, pusat musyawarah, pusat dakwah di sana. Setelah masjid apa? Pasar. Setelah bangun masjid, Nabi pergi ke pasar. Dilihat pasar dikuasai Yahudi. Muamalah Yahudi, riba di sana. Maka Nabi buat pasar sendiri. Nabi yang menentukan tempatnya, bahkan panjang lebarnya Nabi yang nentuin. Artinya perhatian benar. Mulai saat itu Nabi menyuruh sahabat untuk jual beli di pasarnya sendiri. 2 tahun kata ulama. Tutup pasarnya Yahudi. Semuanya ke pasarnya umat Islam. Sehingga terjamin muamalah betul-betul Islami. Nabi udah berpikir ke sana, nggak mau ekonomi dikuasai mereka, sehingga mereka akan ngatur. Sekarang kita kan udah kalah. Ayo, tapi jangan terus-terusan menyerah. Ayo kita mulai sebisa mungkin. Sebisa mungkin kita mulai. Air sendiri. Kenapa? Ternak sendiri. Di Hadramut tuh Pak, hampir semua rumah punya ayam, punya kambing. Hampir semua rumah punya ayam, punya kambing. Iktifa'udat, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan muncul lagi ya PT Benih Cita Asia yang lain ya, perusahaan-perusahaan Islam yang lain yang sehingga kita merasa aman, gak ketakutan makan, aman. Sekarang ini saya makan buah ini khawatir. Ini buah dari mana? Disuntiki opo? Disuntiki apa di dalamnya? Mau makan ini khawatir, makan ini khawatir. Sehingga saya sekarang piara ayam sendiri. Saya di pondok piara ayam sendiri. Saya butuh ayam, saya nyembelih.
Udah selesai. Nah, ayo yang mampu didukung gitu lah. Makanya sampean kalau bisa jangan beli produk kecuali punya sendiri. Itu. Dan produk orang Islam harus lebih unggul, minimal sama. Sehingga ada pilihan untuk kita yang baik. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. Litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.